Ada orang-orang yang menjalani hubungan dengan orang yang kasar. Dan ini beneran ada. Tentu kamu udah bisa kebayang lah ya gimana orang yang kasar itu. Dia teriak-teriak, kata-katanya tajam, bahkan main tangan. Nah itu semua isu dari emosi yang gak terregulasi. Emosi marahnya dilampiaskan dengan cara menyakiti orang. Bukan meregulasi diri sendiri supaya emosinya gak menyakiti orang gitu. Nah pertanyaannya, kenapa dia bertahan? Misalnya ya, ini orangnya dan ini orang yang kasar. Di akal kita, kalau kita tahu orang yang ini kasar, ngapain ini bertahan? Udah jelas ini orang gak punya kecerdasan emosional. Udah jelas ini orang gak bisa meregulasi emosi. Ngapain bertahan gitu? Karena di akal kita, orang ini akan selalu tersakiti sama orang yang kasar ini. Kalau kita mau berasumsi, paling tidak tuh ada beberapa hal yang bikin dia bertahan sama orang yang kasar. Pertama, dia punya nyali. Dia punya nyali. Jadi ibaratnya ini orang memang sangat menikmati suasana-suasana yang kasar, suasana yang penuh adrenalin. Jadi ketika yang ini kasar ke ini nggak masalah. Karena misalnya kekasaran adalah sesuatu yang familiar buat dia. Ketika kecil, orang tuanya sering berantem di depan dia. Dan otaknya merekam. Dan karena sifatnya otak itu cenderung nggak bisa menilai ini benar atau salah. Otak itu hanya menilai ini familiar. Maka ketika dia menjalani hubungan dengan orang yang kasar, dia ngerasa ini familiar, ini duniaku. Karena itulah aku punya nyali untuk berada di sini. Atau yang kedua, orang ini sabar. Dan dia percaya orang yang kasar bisa berubah. Dia percaya dia bisa mengubah tabiat orang yang kasar ini. Boleh, tapi kita juga harus ngerti kadang-kadang itu bersifat utopis, nggak akan kejadian. Karena kenapa? Karena kalau orang ini nggak sadar kalau tabiatnya itu buruk sekali, ya dia akan terus seperti ini. Dan selama itu juga dia akan selalu dikasari oleh orang ini dan dia akan terus sabar dengan hayalan utopisnya. Yang ketiga, kenapa ada orang yang bertahan bersama orang yang kasar? Bisa jadi karena jalan buntu. Dia udah nggak nemu jalan lain lagi. Jalan buntu tuh begini, sebenarnya ini orang pengen pisah. Dia nggak bisa sabar sebenarnya. Dia nggak punya impian ini orang akan berubah. Tapi ada hal-hal yang bikin dia nggak bisa pisah sama orang ini. Misalnya anak. Dia terlalu sayang dengan anak sehingga dia nggak mau mental anaknya hancur kalau ayah dan ibunya pisah. Dia takut itu akan berdampak besar ke anak-anaknya. Dan dia nggak mau itu. Dia udah nggak nemu jalan lain. Dia ketemunya jalan buntu. Jadi mau nggak mau dia bertahan sama orang yang kasar. Lalu yang keempat, ya dia tolol aja. Dia nggak men-screening ini orang tabiatnya gimana. Yang dia lihat cuma hartanya, yang dia lihat cuma pencapaiannya, yang dia lihat cuma fisiknya, tanpa ngelihat ini karakter orang gimana sih kalau dia lagi marah. Atau jangankan marah gitu, dia biasa aja tuh kata-katanya bisa kasar. Dan ini orang nggak ngelihat itu. Yang dia lihat cuma harta, yang dia lihat cuma uang, yang dia lihat cuma tampang. Ya tolol aja. Karena dia tolol, akhirnya dia terjebak dalam hubungan bersama orang yang kasar.